Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian dengan NIM 70200121004 dari kelas Kesehatan Masyarakat C. Ketemu lagi dengan saya, namun di video kali ini saya akan membahas kaitan dengan sistem reproduksi baik pada pria maupun pada wanita. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi baik pada pria maupun wanita. Kemudian proses oogenesis, proses spermatogenesis, kemudian proses sperma menuju ke ovum, fertilisasi tahap germinal, embrionik, dan juga kelahiran. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke poin pertama, yakni alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria terbagi menjadi dua, organ eksternal dan juga organ internal. Kita akan bahas semuanya termasuk fungsinya. Jadi yang pertama, organ eksternal meliputi testis atau buah zakar, kemudian penis atau batang zakar, dan juga ada skrotum. Oke, skrotum, kita mulai dari skrotum. Nah, skrotum merupakan kulit luar pembungkus daripada testis. Jadi kalau di video ini yang ditunjukkan adalah testis, yang di luar yang membungkus testis adalah skrotum. Nah, skrotum ini letaknya di luar. Kenapa letaknya di luar? Karena testis memerlukan temperatur yang optimal. Berapa sih temperatur optimal yang dibutuhkan oleh testis? Jadi testis ini memerlukan temperatur optimal sebesar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Jadi 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal pria. Nah, karena kita tahu skrotum ini merupakan pembungkus lapisan terluar, kemudian letaknya di luar karena testis memerlukan temperatur yang optimal, maka fungsi daripada skrotum adalah untuk melindungi testis, kemudian saraf, dan juga pembuluh darah yang ada di dalamnya. Fungsi yang lain yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga ataupun mengatur temperatur daripada testis. Selanjutnya kita akan bahas testis itu sendiri. Nah, testis merupakan organ reproduksi yang paling penting dari alat reproduksi pria. Kenapa? Karena di testislah terjadi produksi ataupun pembentukan sperma dan juga hormon testosteron pada laki-laki. Selanjutnya ada penis. Nah, penis merupakan alat vital yang berfungsi sebagai alat konsus atau persetubuhan. Pada saat hubungan seksual mencapai klimaksnya, maka sperma akan keluar melalui saluran yang ada di dalam penis. Oke, selesai organ eksternal, kita akan bahas organ internal. Organ internal pada pria meliputi uretra, saluran kencing, vas deferens, kemudian kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan juga ada tubulus seminiferus yang ada dalam testis, kemudian ada epididymis juga. Nah, oke. Seluruh rangkaian organ internal yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari uretra, vas deferens, epididymis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretal juga, kemudian tubulus seminiferus tadi, fungsi mereka adalah untuk memproduksi, kemudian menyimpan, dan juga mengatur keluarnya sperma. Oke, selanjutnya kita akan bahas alat reproduksi pada wanita. Nah, sama seperti di pria tadi, alat reproduksi pada wanita ini terbagi atas dua juga. Ada alat reproduksi eksternal dan juga alat reproduksi internal. Oke. Alat reproduksi eksternal meliputi labium mayor, labium minor, kemudian klitoris, kelenjar Bartolini, yang mana keempat-empatnya fungsinya adalah untuk memicu hasrat seks, kemudian melindungi organ reproduksi internal dari berbagai macam infeksi. Selanjutnya, fungsi yang lain adalah membantu proses pembuahan ovum oleh spermatozoa. Oke, selanjutnya kita bahas organ internalnya. Jadi organ internalnya ini meliputi uterus ataupun rahim, tuba falopi, ada ovarium atau indung telur, dan ada vagina ataupun mulut rahim. Oke, kita bahas dulu mulai dari ovarium. Nah, ovarium ini
Oke, ovarium ini merupakan organ yang paling penting juga dari organ reproduksi perempuan. Kenapa? Karena fungsinya sama seperti testis, di mana ovarium ini berperan sebagai penghasil sel telur atau ovum dan juga hormon estrogen beserta hormon progesteron. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Nah, uterus atau rahim merupakan tempat bagi janin untuk berkembang. Apabila terjadi yang namanya pembuahan antara ovum dan juga spermatozoa, maka di rahim inilah hasil pembuahan itu akan terus berkembang sampai dengan menjadi seorang bayi. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi fungsinya sebagai jalur sel telur bergerak dari ovarium ke rahim. Kemudian ada vagina. Nah, vagina sendiri merupakan jalur yang menghubungkan antara serviks ataupun mulut rahim dengan bagian tubuh, dengan bagian luar tubuh. Oke. Fungsi lain daripada vagina juga sebagai jalan lahir, kemudian tempat sperma disalurkan melalui penis. Setelah kita bahas struktur dan juga fungsi dari alat reproduksi pria maupun wanita, selanjutnya kita akan bahas proses oogenesis dan juga proses spermatogenesis. Yang pertama kita akan bahas proses oogenesis. Oke. Proses oogenesis atau proses produksi ovum, sel telur, pembentukannya terjadi di dalam ovarium. Nah, di dalam ovarium terdapat sel-sel induk yang disebut sebagai oogonium. Nah, oogonium ini berkembang menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis menjadi dua sel baru yang disebut sebagai oosit sekunder. Akan tetapi, dua sel baru dari hasil pembelahan tadi ini memiliki ukuran yang berbeda. Nah, ukuran yang besar tetap menjadi oosit sekunder. Sedangkan ukuran yang kecil disebut sebagai polosit primer atau badan kutub pertama. Nah, selanjutnya dua sel ini akan mengalami pembelahan lagi. Pembelahan secara meiosis lagi ya. Kemudian akan menghasilkan masing-masing dua sel baru. Yang mana oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan juga polosit sekunder atau polosit 2. Sedangkan polosit primer atau badan kutub 1 tadi ini akan menghasilkan dua polosit 2 atau dua polosit sekunder. Akan tetapi dari keempat buah sel baru yang dihasilkan ini hanya akan ada satu yang berkembang menjadi ovum, yakni ootit. Nah, ootit tadi akan berkembang menjadi ovum dan juga fungsional. Sedangkan 3 sel kutub tadi atau polosit 2 tadi ini akan mengalami degenerasi. Nah, inilah proses daripada oogenesis. Selanjutnya kita bahas kaitan dengan spermatogenesis. Oke, kita bahas kaitan dengan spermatogenesis atau proses pembentukan daripada sperma itu sendiri. Nah, sebelum sperma bentuknya seperti ini, terjadi proses spermatogenesis di dalam testis. Nah, proses terjadinya atau berlangsungnya spermatogenesis ini ada dalam testis, namun tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Nah, prosesnya di dalam sel Sertoli terdapat sel-sel induk yang disebut sebagai spermatogonium. Kalau di proses reproduksi perempuan tadi ada oogonium, jadi pada pria ada spermatogonium. Nah, sel-sel ini, spermatogonium ini akan berkembang menjadi spermatosit primer. Dari spermatosit primer akan mengalami pembelahan juga menjadi dua sel spermatosit sekunder. Namun jumlah kromosomnya dalam spermatosit sekunder ini telah berkurang menjadi setengah daripada spermatosit primer tadi. Nah, setiap spermatosit sekunder kemudian melakukan pembelahan lagi tanpa terjadinya pengurangan jumlah kromosom seperti yang sebelumnya. Jadi, kali ini tidak ada pengurangan jumlah kromosom. Nah, masing-masing daripada spermatosit
sekunder ini akan menjadi dua sel yang disebut sebagai dengan spermatid. Nah, kepala spermatid akan masuk ataupun menancap pada sel Sertoli untuk menerima materi vital untuk kemudian dimatangkan menjadi sperma. Kemudian spermatid mengalami modifikasi bentuk menjadi sel sperma atau spermatozoa. Nah, ini adalah gambar daripada spermatozoa, yang mana spermatozoa terdiri atas kepala, berinti, dan juga ekor. Oke, berakhirlah proses daripada spermatogenesis tersebut. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana sperma menuju ke ovum. Nah, oke, ini bagaimana sperma masuk ataupun menuju ke ovum. Jadi sperma pada satu kali proses ejakulasi ini menghasilkan lebih dari jutaan sperma, yang mana pada saat proses ejakulasi, yakni ketika hubungan seks mencapai klimaksnya, tadi sperma akan disalurkan melalui uretra atau saluran kencing di dalam batang penis, bersama dengan air mani. Jadi sperma ini keluar bersama dengan air mani. Pada saat hubungan seks mencapai klimaksnya akan dipancarkan ke mulut rahim. Nah, akan dipancarkan ke mulut rahim. Ini sperma yang jumlahnya, Masya Allah, banyak sekali. Selanjutnya, rongga-rongga rahim, ya dari mulut rahim tadi kemudian ke rongga-rongga rahim, kemudian akan menuju lagi ke indung telur atau tuba falopi. Nah, pada saat sperma-sperma ini menuju ke indung telur ataupun ke rahim itu sendiri, tidak semua dari jutaan-jutaan sperma ini berhasil sampai ke sana. Kenapa? Karena sperma pada saat perjalanannya ini akan melalui banyak hambatan, mulai dari lender cervix, kemudian tingkat keasaman di dalam cervix itu sendiri. Jadi bisa dibilang banyak sperma yang gugur. Hanya sperma-sperma yang bertahan yang bisa kemudian sampai ke tuba falopi. Namun ketika masuk ke dalam rongga rahim, tidak serta-merta juga sperma-sperma ini akan kemudian menemukan sel telur ataupun ovum, karena bisa saja sperma-sperma ini salah masuk ke tuba falopi misalnya, ataupun tadi memang gugur sebelum masuk ke rongga rahim. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ketika sperma-sperma ini menemukan ovum ataupun sel telur, hanya ada satu sperma yang bisa berhasil mempenetrasi daripada dinding sel telur ini. Jadi ketika sperma ini mempenetrasi dinding telur, maka satu sperma ini akan berhasil masuk. Kemudian pada saat ketika sudah berhasil masuk, maka sperma ini akan mengkombinasikan materi genetik yang dibawa oleh sperma dengan ovum itu sendiri. Nah, kenapa hanya ada satu sperma yang berhasil masuk ke ovum? Karena ketika ada sperma yang berhasil menembus dinding sel telur, maka secara otomatis, secara alamiah, sel telur ini akan menebalkan ataupun memperkuat pertahanan, memperkuat dinding telur, sehingga tidak ada lagi sperma yang bisa masuk selain sperma yang sudah ada di dalamnya. Nah, ketika sperma dan juga sel ovum ini dan juga ovum ini bertemu, maka akan terjadi yang namanya pembuahan ataupun fertilisasi, dan selanjutnya akan terjadi yang namanya kehamilan. Oke. Kehamilan di triwulan pertama atau minggu dari minggu pertama sampai dengan ke-14. Jadi kita akan bahas, nah pada saat terjadinya fertilisasi ini akan terbentuk yang namanya zigot. Nah, zigot akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui 3 tahap selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Tahapan-tahapan ini meliputi periode preimplantasi, kemudian periode embrionik, dan selanjutnya periode fetus. Oke, yang paling pertama periode preimplantasi selama 2-4 hari.
Pasca pembuahan, zigot akan berkembang dari satu sel menjadi kelompok 16 sel yang disebut sebagai morula. Kemudian morula akan berdiferensiasi menjadi 100 sel membentuk bola berongga yang disebut sebagai blastosit. Nah, dari blastosit kemudian berkembang lagi kemudian menjadi fetus. Nah, ketika menjadi fetus selama 6 bulan pada periode fetus akan terjadi perkembangan yang sangat cepat. Oke, kita masih di triwulan pertama. Jadi di triwulan pertama ini organ-organ janin mulai terbentuk dan juga janin ini mulai bisa bergerak, namun pergerakannya belum bisa dirasakan oleh ibunya. Kemudian ini di triwulan pertama atau minggu 1 sampai ke 14. Jadi perkembangan zigot sampai dengan embrio sampai dengan fetus. Nah, mulai terbentuk yang namanya organ-organ janin. Kemudian kita masuk ke triwulan kedua atau minggu 15 sampai dengan 27 yang mana pada fase ini perut ibunya akan semakin membesar, kemudian pertumbuhan janin pada saat ini sangatlah cepat dibandingkan dari triwulan pertama. Kemudian tangan dan kakinya berkembang semakin kuat. Selanjutnya pergerakannya juga semakin terasa dan juga paru-parunya masih berkembang. Kemudian di kehamilan triwulan ketiga, minggu 28 sampai dengan 40, paru-paru bayi masih berkembang, kemudian bayi semakin berat ya, karena organ-organnya mencapai tahap perkembangan puncak. Oke, selanjutnya tahap kelahiran. Nah, di tahap kelahiran, kalau di dalam ilmu kedokteran ada 4 tahapannya, mulai dari pembukaan sampai dengan pasca kelahiran, tapi kita tidak akan bahas pasca kelahirannya. Jadi pada saat tahap pertama akan terjadi pembukaan dari 1 cm sampai dengan 10 cm dan terjadi dorongan dari saluran rahim. Kemudian kepala bayi terputar. Nah, di kepala bayi ada yang namanya fontanel, ruang di tulang kepala bayi yang bisa membuat kepala bayi memanjang supaya lebih mengkondisikan untuk kemudian mudah keluar daripada rahim. Masya Allah. Kemudian organ tubuh yang lain ini lebih mudah keluar daripada kepala bayi. Nah, dan akhirnya Masya Allah sudah lahirlah seorang bayi setelah melalui begitu banyak tahapan, proses-proses, fase-fase reproduksi. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila masih ada yang salah, kemudian kurang dalam penyampaian. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena semuanya merupakan murni dari diri saya pribadi. Selanjutnya, kalau ada hal-hal yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.